Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia tua ada satu kenyataan yang tidak selalu mudah diterima, namun pelan-pelan mulai terasa, bukan anak dan keluarga yang selalu paling menolong kita. Kalimat ini terdengar pahit, bahkan menyakitkan, tetapi bagi banyak lansia inilah kenyataan hidup yang akhirnya disadari setelah melewati banyak harapan dan penantian. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri, jika berkenan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena perasaan ini tidak dialami 1-2 orang saja, melainkan oleh banyak orang tua yang sedang belajar berdamai dengan perubahan hidup. Sejak muda kita diajarkan bahwa anak adalah sandaran di hari tua. Keluarga adalah tempat bergantung ketika tenaga berkurang. Maka wajar jika di usia senja harapan itu tumbuh semakin besar. Namun realitas sering berjalan berbeda. Anak sibuk dengan hidupnya. Keluarga memiliki urusan dan tanggung jawab sendiri. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena hidup terus bergerak dan manusia memiliki batas. Secara psikologis, usia tua adalah masa perubahan besar. Peran menyempit, tubuh melemah, dan lingkar sosial mengecil. Jika seluruh harapan ditumpukan pada anak dan keluarga, hati menjadi mudah lelah. Setiap keterlambatan terasa seperti penolakan. Setiap kesibukan terasa seperti pengabaian. Dari sinilah rasa sepi sering muncul, meski dikelilingi orang. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, 81 tahun, tinggal di pinggiran Purworejo. Ia pernah berkata pelan, "Anak-anak saya baik, tapi saya tidak ingin hidup saya bergantung pada mereka." Kalimat ini bukan lahir dari kekecewaan, melainkan dari kesadaran bahwa usia tua membutuhkan sandaran yang lebih kokoh dari sekadar harapan pada manusia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pembahasan ini bukan untuk menyalahkan anak atau keluarga. Bukan pula untuk memutus rasa sayang. Justru sebaliknya, pembahasan ini mengajak kita melihat dengan jujur. Siapa sebenarnya yang paling menolong di usia tua, ketika tenaga berkurang dan dunia tidak lagi seramai dulu. Dalam pembahasan ini kita akan mengulas 3 orang yang paling menolong di usia tua. Bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan kenyataan hidup yang dialami banyak lansia. Jawabannya mungkin sederhana, tetapi sering terlupakan. Dan justru di sanalah ketenangan batin mulai tumbuh. Mari kita lanjutkan bersama, pelan dan mendalam. Karena usia tua bukan tentang siapa yang meninggalkan kita, tetapi siapa dan apa yang benar-benar bertahan menemani kita hingga akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak kekecewaan di usia tua bukan karena anak dan keluarga berubah menjadi tidak peduli, melainkan karena harapan kita tidak lagi sejalan dengan kenyataan hidup mereka. Kita berharap kehadiran yang sering, perhatian yang penuh, dan keputusan yang selalu melibatkan kita. Harapan ini manusiawi, namun ketika harapan menjadi terlalu besar, hati pelan-pelan menjadi lelah. Di masa muda, perhatian mudah diberikan karena tenaga masih kuat dan waktu masih luas. Namun di usia senja, ritme hidup anak dan keluarga berjalan berbeda. Mereka bekerja, mengurus rumah tangga, dan memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Ketika orang tua tetap menggantungkan ketenangan pada mereka, setiap keterlambatan terasa menyakitkan. Dari sinilah rasa kecewa sering tumbuh, bukan karena kurangnya kasih, tetapi karena jarak antara harapan dan kenyataan. Secara psikologis, hati yang menggantungkan rasa aman pada orang lain menjadi rapuh. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena manusia punya keterbatasan. Ketika satu harapan tidak terpenuhi, emosi ikut goyah. Kita mulai merasa tidak diperhatikan, tidak dianggap, bahkan ditinggalkan. Padahal seringkali yang terjadi hanyalah kesibukan hidup. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, 83 tahun, tinggal di pinggiran Banyuwangi. Ia berkata, "Saya capek menunggu." Setelah ia menurunkan harapan dan mulai mengisi hari dengan rutinitas yang ia nikmati, berjalan pagi, membaca, dan berdoa, hatinya justru lebih tenang. Ia tidak lagi menghitung kapan anak datang. Anehnya, saat ia berhenti menunggu, kabar justru datang lebih tulus. Bapak dan Ibu menata harapan bukan berarti berhenti menyayangi anak dan keluarga. Ini tentang memindahkan sandaran dari yang tidak selalu bisa hadir ke yang lebih stabil dan tidak bergantung pada siapapun. Ketika sandaran berpindah, hati mulai bernapas lega. Kita tidak lagi hidup dalam penantian, tetapi hadir penuh di hari ini. Di usia tua, kebijaksanaan sering hadir dalam bentuk penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan seperti dulu, dan itu tidak apa-apa. Saat harapan ditata ulang,
pintu ketenangan mulai terbuka. Di segmen berikutnya kita akan masuk pada orang pertama yang paling menolong di usia tua, sosok yang selalu ada, meski sering kita lupakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang pertama yang paling menolong di usia tua dan sering paling dilupakan adalah diri kita sendiri. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi banyak lansia, inilah kenyataan paling penting yang baru benar-benar disadari di usia senja. Sejak muda, kita terbiasa menolong orang lain. Kita bekerja, mengurus keluarga, dan memikul tanggung jawab tanpa banyak mengeluh. Namun ketika usia bertambah dan peran itu berkurang, sebagian orang tua merasa kehilangan pegangan. Mereka menunggu ditolong, diperhatikan, dan dipahami. Padahal, di usia tua, kemampuan paling berharga adalah menjadi penolong bagi diri sendiri. Secara psikologis, orang yang tidak berdamai dengan dirinya akan selalu mencari sandaran di luar. Ia menunggu orang lain datang untuk menenangkan, padahal ketenangan itu bisa dilatih dari dalam. Ketika diri sendiri tidak siap menjadi sandaran, hati menjadi rapuh. Setiap sikap orang lain mudah melukai. Setiap keterlambatan terasa menyakitkan. Ada seorang ibu bernama Bu Rukmini, 85 tahun, tinggal di pinggiran Magelang. Ia berkata pelan, "Sekarang saya tidak menunggu siapapun untuk merasa tenang." Ia mengatur hari dengan ritme yang ia sukai, berbicara lembut pada dirinya sendiri, dan berhenti menyalahkan keadaan. Sejak itu, hatinya lebih kuat meski hidupnya sederhana. Bapak dan Ibu, menolong diri sendiri bukan berarti menutup diri dari bantuan. Ini tentang tidak menggantungkan ketenangan sepenuhnya pada orang lain. Kita tetap menerima bantuan dengan syukur, tetapi tidak menjadikannya satu-satunya sumber rasa aman. Ketika diri sendiri kuat, bantuan orang lain menjadi pelengkap, bukan penentu hidup. Menjadi penolong bagi diri sendiri juga berarti menjaga kesehatan semampu kita, mengatur emosi, memilih pikiran yang lebih tenang, dan berhenti merendahkan diri sendiri. Kata-kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari sangat menentukan kekuatan batin kita. Ketika kata-kata itu dilunakkan, batin ikut menguat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua adalah masa panen dari perjalanan panjang hidup. Pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan yang telah ditempa puluhan tahun adalah bekal yang sangat berharga. Saat kita menyadari bahwa diri sendiri masih mampu menjadi sandaran, rasa takut perlahan berkurang. Inilah mengapa diri sendiri adalah penolong pertama. Ia selalu ada, tidak sibuk, tidak pergi, dan ketika ia diperkuat, hidup terasa lebih stabil meski keadaan tidak banyak berubah. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan pada orang kedua yang paling menolong di usia tua, sosok yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan ketenangan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah diri sendiri, orang kedua yang paling menolong di usia tua adalah Tuhan. Bukan sekadar sebagai keyakinan, tetapi sebagai sandaran batin yang paling setia. Di saat manusia sibuk, jarak terasa jauh, dan tenaga tidak lagi sekuat dulu, Tuhan tetap hadir tanpa syarat, tanpa batas waktu, dan tanpa pernah mengeluh. Di masa muda, banyak dari kita sibuk mengejar dunia. Ibadah sering dilakukan sambil lalu. Doa diucapkan terburu-buru. Hati jarang benar-benar tenang. Namun di usia tua, ketika hidup melambat, ruang untuk merenung justru terbuka lebar. Di ruang inilah banyak lansia akhirnya menyadari, ketenangan sejati tidak datang dari ramai, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Secara psikologis, lansia yang memiliki hubungan spiritual yang kuat cenderung lebih stabil emosinya. Mereka tidak mudah panik saat sendiri, tidak mudah hancur ketika harapan pada manusia tidak terpenuhi. Bukan karena mereka tidak butuh orang lain, tetapi karena mereka tidak merasa sendirian. Ada tempat pulang yang tidak pernah menolak. Ada seorang bapak bernama Pak Abdul Wahid, 87 tahun, tinggal di pinggiran Lamongan. Ia berkata, "Sekarang kalau malam sunyi, saya tidak takut. Saya berdoa, dan hati saya terasa ditemani." Kalimat ini lahir dari pengalaman panjang seseorang yang akhirnya menemukan bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Bapak dan Ibu, hubungan dengan Tuhan di usia tua tidak harus rumit. Tidak harus berat. Ia sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Doa yang pelan, zikir yang menenangkan, rasa syukur saat bangun pagi, dan kepasrahan ketika tubuh tidak sekuat dulu. Kesederhanaan inilah yang justru menguatkan batin. Ketika hati terbiasa bersandar kepada Tuhan, kekecewaan pada manusia tidak lagi melukai sedalam dulu. Kita tetap menyayangi anak dan keluarga, tetapi tidak menggantungkan seluruh harapan pada mereka.
Kita belajar menerima bahwa manusia punya batas, sementara Tuhan tidak pernah terbatas. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Tuhan adalah penolong yang tidak menunggu kita kuat dulu untuk datang. Ia hadir saat kita lemah. Ia mendengar saat tidak ada yang sempat mendengar. Ia menenangkan saat dunia terasa terlalu ramai atau terlalu sunyi. Di usia tua, kedekatan dengan Tuhan bukan hanya ibadah, tetapi kebutuhan batin. Ketika hubungan ini dijaga, hidup menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan hati lebih siap menerima apapun yang datang. Inilah sebabnya Tuhan adalah orang kedua yang paling menolong di usia tua, karena Ia tidak pernah pergi, bahkan ketika semua terasa menjauh. Di segmen berikutnya kita akan melanjutkan pada orang ketiga yang paling menolong di usia tua, sosok yang sering dianggap sepele, tetapi justru paling nyata hadir dalam keseharian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang ketiga yang paling menolong di usia tua seringkali tidak dianggap sebagai orang dalam arti harfiah. Namun dalam kenyataannya, dialah yang paling sering menemani hari-hari lansia. Diri kita yang masih mau bersyukur, beraktivitas, dan berhubungan dengan kehidupan. Inilah penolong yang sangat nyata, tetapi sering diremehkan. Banyak lansia merasa hidupnya sepi bukan karena tidak ada siapa-siapa, melainkan karena hubungan dengan kehidupan sehari-hari perlahan terputus. Hari-hari terasa kosong, aktivitas berkurang, interaksi menyempit. Ketika hidup tidak lagi diisi, hati pun mudah merasa sendirian. Padahal, yang sering dibutuhkan bukan kunjungan besar, melainkan keterhubungan kecil yang konsisten. Secara psikologis, manusia di usia berapapun membutuhkan rasa masih terlibat. Lansia yang tetap berhubungan dengan kehidupan, menyapa tetangga, berjalan pagi, merawat tanaman, membaca, mendengarkan kajian, atau sekadar duduk di teras menikmati udara, cenderung lebih stabil dan kuat. Aktivitas kecil ini menjadi penolong yang nyata karena menjaga batin tetap hidup. Ada seorang ibu bernama Bu Sulastri, 82 tahun, tinggal di pinggiran Klaten. Ia tidak sering dikunjungi anak-anaknya, namun setiap pagi ia menyiram tanaman, menyapa orang yang lewat, dan duduk minum teh sambil mendengarkan radio. Ia berkata, "Saya tidak menunggu siapapun, tapi saya tidak merasa sendiri." Kehidupan sehari-hari itulah yang menolongnya tetap waras dan tenang. Bapak dan Ibu, bersyukur bukan sekadar ucapan. Bersyukur adalah sikap aktif. Mengakui bahwa hidup masih memberi ruang untuk bergerak, merasakan, dan berinteraksi. Ketika rasa syukur dilatih, fokus kita bergeser dari apa yang hilang ke apa yang masih ada. Dari situlah kekuatan kecil tumbuh setiap hari. Orang ketiga ini juga hadir saat kita masih mau membuka diri pada dunia, meski sederhana. Tidak menutup tirai sepenuhnya. Tidak mengurung diri dalam kamar dan pikiran sendiri. Keterbukaan kecil, menyapa, mendengar, melihat, adalah jembatan yang menjaga jiwa tetap terhubung. Dan keterhubungan inilah yang sering menjadi penolong paling setia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia tua, penolong tidak selalu datang sebagai sosok yang menggendong atau menyelesaikan semua masalah. Kadang, penolong hadir sebagai hari yang diisi, pikiran yang disyukuri, dan hubungan kecil yang dirawat. Ketika diri kita masih mau bersahabat dengan kehidupan, hidup pun bersahabat kembali dengan kita. Di segmen berikutnya kita akan mulai merangkum ketiga penolong ini secara utuh, agar menjadi pegangan yang sederhana namun kokoh untuk menjalani usia tua dengan lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengenali tiga orang yang paling menolong di usia tua, diri sendiri, Tuhan, dan diri yang masih mau bersyukur serta berhubungan dengan kehidupan, kini penting kita pahami satu hal besar. Ketiganya bekerja bersama, saling menguatkan, dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika satu melemah, yang lain ikut terpengaruh. Ketika satu dikuatkan, yang lain ikut menegakkan hati. Diri sendiri yang kuat adalah fondasi. Ia menentukan bagaimana kita menata hari, mengelola emosi, dan memaknai perubahan. Tanpa fondasi ini, bantuan apapun terasa kurang. Kita menjadi mudah kecewa, cepat lelah, dan sering merasa tidak tertolong. Namun ketika fondasi diri menguat, ketika kita berdamai dengan diri, berbicara lembut pada diri, dan berhenti merendahkan diri, hidup menjadi lebih stabil meski keadaan tidak banyak berubah. Di atas fondasi itu, hubungan dengan Tuhan menjadi penopang batin. Ia memberi rasa ditemani saat manusia sibuk. Ia menenangkan saat pikiran berisik. Ia menguatkan saat tubuh melemah. Kedekatan ini tidak menuntut energi besar, tetapi membutuhkan kehadiran hati. Doa yang pelan,
rasa syukur yang jujur, dan kepasrahan yang sadar menjadikan batin lebih lapang. Ketika batin lapang, beban terasa lebih ringan. Lalu, keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari, aktivitas kecil, kebiasaan sederhana, dan rasa syukur menjadi jembatan yang menjaga jiwa tetap hidup. Inilah yang membuat hari tidak kosong. Inilah yang mengubah sepi menjadi sunyi yang menenangkan. Saat kita masih mau menyapa, bergerak pelan, merawat sesuatu, dan menikmati hal kecil, hidup terasa hadir. Dan ketika hidup terasa hadir, kita tidak lagi merasa ditinggalkan. Secara psikologis, lansia yang menguatkan 3 penolong ini cenderung lebih tenang, lebih mandiri secara batin, dan lebih stabil emosinya. Mereka tidak menunggu diselamatkan, mereka menata diri. Bukan berarti menolak bantuan anak dan keluarga, justru mereka menerimanya dengan lebih sehat, tanpa menuntut, tanpa menekan, dan tanpa menggantungkan seluruh ketenangan pada kehadiran orang lain. Bapak dan Ibu, penting juga kita pahami bahwa anak dan keluarga tetap berharga. Namun ketika kita tidak menjadikan mereka satu-satunya sandaran, hubungan menjadi lebih hangat, kita menyayangi tanpa menagih, kita merindukan tanpa menekan. Kita hadir tanpa rasa takut ditinggalkan. Dari sinilah hubungan yang dewasa tumbuh, hubungan yang tidak melelahkan siapapun. Banyak lansia berkata, sejak saya berhenti menunggu, justru saya merasa lebih ditemani. Ini bukan kebetulan. Saat hati berhenti menuntut, suasana menjadi ringan. Saat suasana ringan, orang lain datang dengan tulus. Namun bahkan jika mereka tidak datang, batin tetap berdiri. Inilah tanda bahwa penolong sejati telah bekerja dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua bukan masa untuk menggenggam harapan terlalu erat. Ini adalah masa memilih sandaran yang kokoh, menguatkan diri, mendekatkan hati pada Tuhan, bersahabat kembali dengan kehidupan. Ketika 3 hal ini dijaga, hidup tidak lagi terasa rapuh. Di segmen berikutnya kita akan melangkah ke pemaknaan akhir, menegaskan kembali kenyataan ini dengan hangat agar menjadi pegangan sederhana untuk menjalani usia tua dengan tenang, bermartabat, dan tidak lagi merasa sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu momen penting di usia tua yang sering menjadi titik balik ketenangan. Saat kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya dengan lapang. Bukan menyerah, bukan pasrah tanpa daya, tetapi menerima dengan kesadaran bahwa hidup memang berubah, dan kita tetap bisa hidup bermakna di dalam perubahan itu. Banyak lansia merasa terluka bukan karena kenyataan itu sendiri, melainkan karena perlawanan batin terhadap kenyataan. Kita berkata dalam hati, seharusnya anak lebih sering datang, atau seharusnya keluarga lebih memperhatikan. Kata seharusnya inilah yang diam-diam menguras tenaga batin. Semakin sering diulang, semakin berat rasanya menjalani hari. Secara psikologis, penerimaan adalah pintu menuju ketenangan. Orang yang mampu berkata, beginilah hidup saya sekarang dan saya menerimanya, akan lebih tenang dibanding orang yang terus membandingkan hidup hari ini dengan masa lalu. Penerimaan menghentikan perang batin. Dan ketika perang batin berhenti, tenaga hidup kembali. Ada seorang bapak bernama Pak Slamet, 86 tahun, tinggal di pinggiran Pati. Dulu ia sering mengeluh karena jarang dikunjungi. Setelah ia belajar menerima dan mengisi hari dengan kegiatan sederhana, berjalan pagi, membaca dan berdoa, ia berkata, hidup saya tidak berubah, tapi hati saya berubah. Dari situlah ketenangan mulai menetap. Bapak dan Ibu menerima kenyataan bukan berarti berhenti berharap sama sekali. Kita tetap berharap dengan wajar, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada harapan itu. Kita membiarkan hidup mengalir, sambil menjaga diri tetap kokoh. Sikap inilah yang membuat usia tua terasa lebih ringan. Ketika penerimaan tumbuh, 3 penolong sejati yang telah kita bahas bekerja lebih efektif. Diri sendiri menjadi lebih kuat karena tidak terus disalahkan. Hubungan dengan Tuhan menjadi lebih dekat karena hati lebih jujur. Keterhubungan dengan kehidupan menjadi lebih hangat karena kita tidak lagi sibuk mengeluh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua tidak menuntut kita untuk menang atas hidup. Ia mengajak kita berdamai dengan hidup. Dan dalam perdamaian itulah, banyak beban jatuh dengan sendirinya. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke refleksi praktis. Bagaimana menjalani hari-hari dengan 3 penolong ini secara nyata, agar usia tua terasa lebih tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami siapa saja yang paling menolong di usia tua, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menjalaninya setiap hari tanpa merasa terbebani? Jawabannya bukan pada perubahan besar,
melainkan pada langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari diri sendiri. Bangun pagi dengan satu niat sederhana, menjaga diri hari ini. Tidak perlu target tinggi, cukup merawat tubuh semampunya, memilih kata yang lembut untuk diri sendiri, dan memberi izin pada diri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Ketika diri diperlakukan dengan hormat, batin menjadi lebih kuat menghadapi hari. Lalu rawat hubungan dengan Tuhan dalam bentuk yang paling menenangkan. Tidak harus panjang atau berat. Doa singkat yang jujur, zikir pelan yang diulang, atau rasa syukur saat membuka mata sudah cukup untuk mengikat hati. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan setiap hari, menjadi jangkar batin yang membuat pikiran lebih tenang dan emosi lebih stabil. Selanjutnya, jaga keterhubungan dengan kehidupan. Isi hari dengan ritme sederhana, menyapu pelan, menyiram tanaman, berjalan sebentar, membaca, atau duduk menikmati udara pagi. Beri ruang untuk menyapa, tetangga, penjual lewat, atau siapapun yang ditemui. Interaksi kecil ini menjaga jiwa tetap hidup dan mencegah hati tenggelam dalam kesepian. Bapak dan Ibu penting juga mengurangi kebiasaan yang menguras batin. Menunggu tanpa batas, membandingkan diri dengan orang lain, dan mengulang keluhan yang sama. Ganti dengan kebiasaan yang menguatkan, mencatat hal kecil yang disyukuri, membatasi waktu memikirkan hal di luar kendali, dan memilih diam ketika kata tidak lagi menenangkan. Secara psikologis, rutinitas sederhana yang berulang menciptakan rasa aman. Hari terasa punya bentuk, pikiran tidak mudah berkelana, dan ketika hari-hari punya bentuk, hati lebih mudah tenang. Inilah cara praktis 3 penolong sejati bekerja, melalui kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua tidak menuntut kita berlari. Ia mengajak kita berjalan pelan, tetapi pasti. Satu langkah kecil hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tak pernah dijalani. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke rangkuman menjelang penutup, menegaskan kembali inti pembahasan agar tinggal sebagai pegangan sederhana yang bisa dibawa kemanapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama sejauh ini, satu hal menjadi semakin jelas. Usia tua bukan masa ditinggalkan, melainkan masa memilih sandaran yang tepat. Banyak luka di usia senja lahir bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena kita masih bersandar pada tempat yang tidak lagi kokoh. Ketika sandaran hidup hanya anak dan keluarga, hati menjadi mudah goyah. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka manusia, punya batas waktu, tenaga, dan perhatian. Namun saat sandaran dipindahkan pada diri sendiri yang matang, hubungan dengan Tuhan, dan keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari, hidup terasa lebih stabil, meski keadaan tidak banyak berubah. Bapak dan Ibu, 3 penolong sejati ini tidak membuat kita menjauh dari keluarga. Justru sebaliknya mereka membuat hubungan menjadi lebih sehat. Kita menyayangi tanpa menuntut. Kita merindukan tanpa menekan. Kita menerima bantuan tanpa merasa kecil. Dari sinilah kedamaian yang dewasa tumbuh. Ada banyak lansia yang berkata, "Sekarang saya lebih jarang mengeluh dan hidup terasa lebih tenang." Ini bukan kebetulan. Ketika hati berhenti menagih, beban berkurang. Ketika beban berkurang, ruang di dalam hati terbuka. Dan di ruang itulah ketenangan tinggal. Secara psikologis, orang yang tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu sumber akan lebih kuat menghadapi perubahan. Ia tidak panik saat sepi. Ia tidak runtuh saat harapan tidak terpenuhi. Ia tahu kemana harus kembali, ke dirinya, ke Tuhannya, dan ke kehidupan yang masih berjalan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia tua adalah masa panen kebijaksanaan. Bukan masa menunggu diselamatkan, tetapi masa menata hidup dengan sadar. Ketika kita memilih sandaran yang tepat, hidup tidak lagi terasa rapuh. Bahkan kesendirian pun bisa berubah menjadi sunyi yang menenangkan. Di segmen terakhir kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman besar dan ajakan hangat agar 3 penolong sejati ini benar-benar menjadi pegangan sederhana dalam menjalani hari-hari di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyimak seluruh pembahasan ini, kini tibalah kita pada satu kesimpulan yang jujur. Mungkin terasa pahit di awal, namun sesungguhnya menenangkan jika diterima dengan bijak. Di usia tua, penolong sejati bukanlah siapa yang paling dekat secara hubungan, melainkan siapa yang paling kokoh sebagai sandaran hidup. Kita semua mencintai anak dan keluarga. Mereka adalah bagian berharga dari hidup kita. Namun kenyataan mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Anak memiliki tanggung jawabnya sendiri. Keluarga memiliki dunianya masing-masing. Ketika seluruh ketenangan hidup digantungkan pada mereka,
Hati menjadi mudah lelah dan rapuh. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena hidup memang berubah. Disinilah tiga penolong sejati mengambil peran penting. Penolong pertama adalah diri sendiri. Diri yang mau berdamai dengan keadaan, berhenti merendahkan diri, dan belajar menguatkan batinnya sendiri. Ketika seseorang mampu menenangkan dirinya, ia tidak lagi mudah runtuh oleh sepi, tidak tenggelam dalam penantian, dan tidak terlalu terluka oleh perubahan. Diri yang kuat dari dalam adalah sandaran pertama yang paling nyata. Penolong kedua adalah Tuhan. Di saat manusia tidak selalu ada, Tuhan selalu hadir. Ia mendengar saat kata-kata tidak sempat diucapkan. Ia menenangkan saat hati gelisah. Di usia tua, kedekatan dengan Tuhan bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan batin. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Penolong ketiga adalah keterhubungan dengan kehidupan itu sendiri. Rasa syukur yang dilatih, kebiasaan sederhana yang dijaga, dan kemauan untuk tetap hadir dalam hari. Menyapa pagi, bergerak pelan, merawat hal kecil, menikmati yang masih ada. Inilah penolong yang sering dianggap sepele padahal justru paling setia menemani hari-hari lansia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika tiga penolong ini berjalan bersama, usia tua tidak lagi terasa sebagai masa ditinggalkan. Ia berubah menjadi masa menata hidup dengan lebih sadar. Kita tidak lagi hidup dalam penantian yang melelahkan, tetapi dalam penerimaan yang menenangkan. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk berubah, tetapi menguatkan diri agar tetap tegak di tengah perubahan. Perhatikan satu hal penting, ketika kita berhenti menggantungkan hidup sepenuhnya pada anak dan keluarga, hubungan justru menjadi lebih sehat. Kita menyayangi tanpa menagih, kita merindukan tanpa menekan, kita menerima bantuan tanpa merasa kecil, dan seringkali, justru di saat itulah perhatian datang dengan lebih tulus. Usia tua bukan masa kehilangan makna, ia adalah masa pemurnian makna. Kita belajar bahwa cukup bukan berarti banyak, dan tenang bukan berarti ramai. Hidup sederhana bisa sangat bermakna ketika batin bersandar pada tempat yang tepat. Bapak dan Ibu, jika selama ini Anda merasa sendiri atau lelah menunggu, ketahuilah, Anda tidak lemah. Anda hanya sedang berada di fase hidup yang mengajak untuk memindahkan sandaran. Dan itu adalah tanda kedewasaan, bukan kegagalan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar. Penolong sejati mana yang paling Anda rasakan selama ini? Dan bila ingin terus ditemani renungan-renungan hangat tentang usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini, agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan, sadar, dan saling menguatkan.